Hello Sob Jigs. Kalau kalian ditanya SUV ladder frame paling ganteng apa sih yang sekarang dijual di pasaran, mungkin orang rata-rata akan jawab Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport, atau mentok-mentok Ford Everest. Jarang yang menjawab mobil yang satu ini. Iya, padahal ini mobil super ganteng, padahal salah satu yang paling ganteng di kelas ladder frame SUV. Dan di tahun 2024 ini, Isuzu baru saja menyegarkan MU-X menjadi the next peak of ladder frame SUV. Dan sekarang ketambahan varian RS yang bikin dia semakin sporty dan ganteng lagi. So kayak apa sih Isuzu MU-X terbaru yang bisa bikin Toyota Fortuner dan Mitsubishi Pajero Sport ketakutan ini? Yuk kita kupas tuntas dalam the all new Mitsubishi MU-X Facelift RS. Hello, what's up guys? Hari gini lampu kok bohlam. Itu headlamp apa penghangat ayam? Nah, biar lampu kalian gak udik dan gak kalah sama mobil modern, kita bandingin aja nih sinar antara mobil yang lampunya halogen dengan mobil Alex yang udah dipasang Elevate Automotive LED. Sekarang kita udah berkolaborasi dengan Elevate Automotive LED untuk bikin yang lebih baik lagi buat kalian. Ini adalah Elevate Forza Plus yang wattnya lebih besar, covernya udah braided, fan-nya lebih besar, dan pastinya improvementnya juga banyak. Dan ini pengen gue coba pasang di Nissan Cube. Dan pastinya Elevate Forza Plus ini juga tetap mempertahankan garansi up to 30 bulan yang bikin kalian worry free pas lagi pakainya. Dan pastinya kalian akan dapat keychain eksklusif hasil kolaborasi Lockness dengan Elevate. Tentunya semua produk Elevate tersedia untuk semua jenis kendaraan kalian. So, Tojekis, kalau bicara soal lampu kendaraan, Elevate Automotive LED solusinya. Elevate, Elevating your vision. Nah, Tojengkis, mimpi buruk dari Fortuner dan Pajero baru saja kembali diperganteng. Iya. Dan mobil ini, kalau kita melihat nasibnya di Indonesia, itu sangat berbeda. Kenapa? Karena di Indonesia itu MU-X tuh lumayan di nerf gitu ya. Dan gue cukup ngerti kenapa. Karena Isuzu kan di bawah naungan Astra, yang juga mengaungi Toyota, yang pastinya pengen Fortuner itu berada di singgasana tertinggi dan terlaris keluarga Indonesia gitu kan. Alhasil MU-X yang dijual di Indonesia hanya varian base spec aja, yang mesinnya 1900 cc 4x4 dengan spek tambang gitu. Padahal di negeri kedigdayaannya dia, Thailand, ya sekarang kita sedang berada di Thailand International Motor Expo 2024, mobil ini nasibnya sangat berbeda. Apalagi di tahun 2024 ini MU-X baru saja mengalami facelift yang bikin dia semakin ganteng gagah, apalagi di varian RS ini menjadi jauh lebih sporty lagi. Nah, sebelum kita bahas Isuzu MU-X facelift RS ini, kita pengen ngingetin kalian bahwa kita udah pernah bikin review Isuzu MU-X yang di Indonesia pertama kali keluar di tahun 2021 generasi keduanya di video yang sebelah sini. Ini spek yang dijual resmi. Dan kita pun sempat bertemu MU-X yang full spec dengan ADAS, adaptive cruise control yang lengkap, peleknya besar, interior lebih mewah di sebelah sini. Yang ternyata memang Isuzu diam-diam itu juga punya beberapa unit limited untuk internal Isuzu Indonesia berupa MU-X yang full spec gitu. Kalau udah nonton, nah sekarang kita bahas versi yang ini. Generasi kedua dari MU-X ini kan sudah keluar dari tahun 2020. Masuk Indonesia di tahun 2021, dan di Juni 2024 mobil ini mengalami facelift. Iya, yang bikin dia tampangnya jadi seperti ini, jauh lebih ganteng, lebih gagah, dan lebih sporty juga. Apalagi sekarang dia ada varian RS dengan mesin barunya yang mereka sebut
Max Force. Iya, jadi facelift itu nggak hanya kosmetik, tapi sampai mesin juga dapat mesin baru. Nah, kita mulai reviewnya dari eksteriornya, dari belakang seperti biasa. Secara siluet overall, memang tentunya masih sama karena ini facelift, tapi faceliftnya cukup dalam. Dari warnanya, ini pun warna baru. Warna abu-abu yang kayak nardo grey kebiruan ini terlihat sangat ganteng. Di atas udah ada integrated roof spoiler dengan third brake stop lamp sudah LED, shark fin antena sudah warna hitam di bagian atas, kaca udah di defogger dan wiper juga sudah rapi. Nah, ke bagian bagasinya, satu panel bagasi ini diganti sekarang. Emblem Isuzu yang tadinya lebih besar diperkecil supaya nggak terlalu in your face banget, dan ditambahkan ada garnish hitam yang menyambungkan lampunya dari kiri ke kanan, bikin mobilnya jadi terkesan lebih lebar lagi. Di bawah ada emblem MUX yang dimana ini finishingnya black chrome. Iya, jadi nggak terlalu silau gitu ya. Dan di bagian sebelah kanan ada emblem RS dengan aksen warna kayak neon stabilo gitu. Dan aksen ini tersebar di seluruh eksterior dan interior mobil ini, bikin dia jadi lebih gahar lagi. Nah, ke bagian bumper, ini juga bumpernya sudah diganti. Sekarang dia jadi lebih sporty dengan ada aksen hitam di bagian sininya. Ada lagi aksen diffuser di bagian bawahnya. Cuman nggak lebay ya, diffuser itu agak kecil, jadi tetap masih pantas di SUV yang sebongsor ini. Dan dia nggak ada knalpot palsu, tetap pakai knalpot asli di bawah. Bicara soal safety, dia pun sudah ada 6 titik parking sensor sewarna bodi di bagian belakangnya, dan juga ada kamera mundur yang disematkan di bagian sebelah sininya. Dan pastinya, bicara soal perlampuan, ini juga menjadi salah satu update paling besar di bagian belakangnya karena lampunya berubah total. Nggak hanya dari bagian finishing dan dalamnya aja, bahkan bentuk lampunya berubah. Iya, yang lamanya dia lurus terus menyikut ke bawah, sekarang dia mengecil dan nyambung ke bagian garis tengah sebelah sini gitu ya. Walaupun tengahnya memang nggak nyala. Nah, di bagian lampunya sini, mikanya bening dengan LED bar seperti ini yang terlihat sangat 3D, dan dia pun sudah full LED sampai lampu sen dan lampu mundur di bagian bawah sini sudah semua. Lanjut ke bagian side profile, kelihatan nih kalau memang dimensinya MUX ini semenjak masuk generasi kedua, bahkan dari generasi pertama ya, dia udah tergolong cukup bongsor di kelas ladder frame SUV 3 baris seperti ini. Kalau dibandingkan dengan Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport gitu-gitu ya, memang dia tergolong salah satu yang paling gede gitu. Makanya tuh kalau dilihat di jalan tuh presence-nya tuh benar-benar intimidating banget gitu. Nah, di bagian samping sini, pada facelift-nya, untuk varian RS seperti ini, dia nggak main krom-kroman. Itu yang gue suka. Pertama-tama di bagian atas, kalian dapat roof rail yang berwarna piano black, dan ini roof railnya besi, jadi benar bisa dipakai. Dan untuk bagian window line sini, kalau di varian-varian yang bawah, dia kan warnanya ada yang hitam, ada yang satin chrome juga. Di varian RS, dia warnanya black chrome atau piano black seperti ini, yang kesannya jadi semakin gahar lagi. Begitu pula dengan over fendernya, dia warna piano black seperti ini, jadi nggak main plastik hitam scratch yang murah gitu ya. Ini kesannya premium dan mewah. Sampai ke bagian samping sini kalian dapat side skirt yang menjadi satu dengan footstep juga, yang dimana footstep ini juga cukup kokoh gitu ya, karena dia tinggi, bisa buat nginjak dan mijak dengan sangat baik. Nah, untuk door handle, dia juga model grip type seperti ini, tapi dia nggak main aksen-aksen chrome lagi. Dia sewarna body seperti ini aja, jadi kesannya simple, clean. Dan dia pun ada akses keyless entry di bagian pintu depan sebelah sini, jadi keluar masuk udah sangat mudah. Termasuk ke bagian depan, di bagian spionnya, nah ini juga ketemu lagi nih permainan warna piano black di bagian spion atas sebelah sini, yang bikin dia tampil makin sporty. Spionnya juga udah ada lampu sen di bagian sininya, udah bisa electric retract, electric adjustment, ada kamera di bagian bawah sini karena mobil sudah kamera 360, dan bahkan sudah ada blind spot warning di bagian kacanya karena mobil ini sudah punya ADAS yang lengkap juga. Dan untuk varian RS, di bagian fender sini dapat fender vent ala-ala ya. Sebenarnya kita agak nggak suka yang ala-ala, tapi karena ada logo RS-nya di sini dengan aksen lagi-lagi stabilo gini ya, aksen fendernya jadi kesan cukup keren. Oke, lanjut bahas soal kaki-kaki dari Isuzu MUX RS facelift. Nah, pertama-tama untuk varian RS, peleknya juga desainnya berbeda dibandingkan varian-varian yang bawahnya. Kalau yang bawah, itu kesannya lebih ke arah tangguh gitu ya, dengan spoke yang tegas-tegas, two-tone polish gitu. Untuk varian RS, selain finishingnya jadi full piano black seperti ini, dia juga modelnya lebih nurbin gini ya. Jadi kesannya tuh lebih dinamis, lebih sporty gitu, dengan bagian ujungnya yang terbelah-belah seperti ini. Ini kayak pelek aftermarket gitu, tapi enggak.
Ini bawaan dari sananya. Nah, tentunya bautnya tetap 6 khas dengan mobil ladder frame SUV, dan di bawah ada logo Isuzu yang lagi-lagi dipermanis dengan aksen warna stabilo kuning seperti ini. Ini sendiri peleknya juga udah gede ya secara bawaan, karena dia udah ring 20 inci ya, dengan ban Bridgestone Dweller 265/50 R20. Pengereman depan belakang sudah full disc brake semua. Yang standar kayak ABS, EBD, B traction control gitu-gitu sudah ada. Bahkan kan dia udah ada kayak hill descent control dan safety lengkap seperti ADAS yang mencakup forward collision mitigation, RCTA, sampai adaptive cruise control dia juga sudah punya. Dan akhirnya sampai kita ke bagian fascia depan dari the new Isuzu MU-X facelift tipe RS. Iya. Nah, bagian depannya ini jujur ubahannya juga lumayan ekstrim gitu ya. Gue sempat bilang di review gue yang versi pre-facelift, karena mukanya tuh mirip kayak kepiting gitu ya di yang lama karena grillnya, lampunya gitu. Tapi di sini semua sudah hilang karena semua sekarang sudah diupdate menjadi tampang yang sangat sporty. Mungkin salah satu ladder frame SUV paling sporty di kelasnya. Pertama-tama logo Isuzu ada di bagian atas ini gitu ya. Power dome hood yang bikin dia kesannya panjang dan berkarakter. Nah, grillnya sekarang dia lebih besar kayak gini ya. Walaupun ini bentuknya gue nggak tahu, ini bukan oval kan, di bawahnya ada sikunya gitu ya. Tapi grillnya tuh kayak kubah gini. Jadi lumayan menyedot angin gitu. Dan ini pun grillnya two-tone karena di bagian surround sampingnya gini-gini ini piano black, tapi dia ada titik-titik warna black chrome honeycomb seperti ini yang bikin dia terlihat sporty sekaligus juga premium. Dan sentuhan berupa logo Ares di bagian kecil sini dengan lagi-lagi aksen warna stabilo kuning bikin dia semakin berkarakter lagi. Nah, ke bagian bumper, desain bumper juga lumayan ekstrim nih dengan desain meliuk-liuk seperti ini yang bikin dia tajam dan sangat sporty. Di bagian bawah tetap ada aksen kayak ala cladding, cuman lagi-lagi ini piano black jadi tidak scratchy murah, dan juga ada aksen underguard yang simple di bagian bawah sebelah sininya. Bicara soal safety, di sini udah ada corner sensor juga 4 titik di bagian depannya, jadi udah lengkap depan dan belakang dapat corner sensor, dan juga sudah ada kamera depan yang dimount di tengah grillnya sebelah sini. Nah, perlampuan di bawah sini ada fog lamp housing yang memang ada cetakan wafelnya gini ya, tapi ini kesannya tuh benar-benar dinamis, menukik ke depan seperti ini, jadi gue don't mind. Untuk fog lamp, dia sudah proyektor LED, jadi udah modernnya layar putih. Dan di bagian atas ini, lampunya juga full LED, sekarang dia jadi semakin tajam ketemu grill ke bagian sebelah sininya. DRL dan lampu senja, dia garis 2 seperti ini yang juga mirip seperti taillights yang di belakang. Dan juga di bagian bawahnya untuk low beam dan high beam sudah proyektor LED by beam yang tentunya ada auto high beam berkat adanya ADAS, termasuk lampu sen dia juga sudah LED juga. Dan untuk keperluan ADAS-nya, di atas ini juga ada stereo kamera yang bisa membaca jalan karena mobil ini ADAS-nya udah lengkap sampai ke adaptive cruise control dan juga lane keeping assist. Jadi semuanya sudah ada. Dan secara overall, desain dari si Isuzu MU-X facelift yang bertajuk The Next Peak atau puncak berikutnya ini benar-benar sudah bagi gue mendefinisikan bagaimana mimpi buruk terbesar dari Fortuner dan Pajero yang seharusnya. Kalau mobil ini dijual di Indonesia dengan spek kayak begini, tutup logo ininya, gue yakin sih 90% orang pasti akan pilih ini dibanding Fortuner ataupun Pajero sekalipun. Sayangnya, kita hanya bisa berharap spek kayak begini masuk Indonesia. Mungkin nanti ada yang versi goibnya. Oke, lanjut bahas soal interior dari Isuzu MU-X facelift RS tahun 2024. Dari pintunya dulu, ini tetap terasa sangat berat dan sangat solid gitu ya. Dan tentunya kalian tetap dapat footstep di bagian bawah bisa diinjak, dan juga grab panel di sini buat bantu tarik badan naik. Untuk varian RS seperti ini interiornya juga semakin sporty dan ada perubahan yang lumayan nih di bagian faceliftnya ini ya. Nah, gitu guys, rasa duduk di baris pertama dari si Isuzu MU-X RS facelift 2024. Pertama-tama, sebelum gue bahas detail fitur dan bedanya ada apa aja dalam sini, seperti biasa kalau kalian suka dengan kami, kenapa nggak kalian support? Klik tombol like di bawah dan klik tombol merah tulisnya untuk subscribe ke channel Soto Jangki. Jangan lupa nyalakan lonceng supaya kalian gak kehilangan video kami, dan juga main-main ke Instagram kami di @lagnas_j untuk foto motif yang bisa menghibur kalian semua. Oke, kita di pameran tentunya kita nggak pegang kuncinya, tapi Isuzu Thailand
sudah berbaik hati untuk mengkontak on mobilnya sehingga kita bisa mainin fitur-fiturnya di bagian dalam sininya. Nah, Autojunkies, bicara soal door pacu, MU-X terbaru ini gak hanya menang tampang karena mesinnya juga benar-benar baru dengan 2200 cc RZ4 FTC DDI Max Force Turbo Diesel. Tenaganya 160 HP dengan peningkatan torsi hingga 56% di 400 Nm yang dimit ke transmisi 8-speed automatic baru juga berpenggerak RWD atau 4x4. Untuk 0-100 dan konsumsi BBM memang belum ada datanya karena mesinnya masih baru, tapi Isuzu mengklaim peningkatan kehematan BBM hingga 10% dan penurunan CO2 hingga 165 gram per kilometer. Nah, pertama-tama dari dashboardnya, memang karena dia facelift, dashboardnya nggak yang berubah total banget gitu ya, masih ada aura dashboard lamanya, tapi ini semakin dipercantik lagi. Soft touch-nya semakin banyak, dengan jahitan yang semakin banyak, bahkan di bagian depan sini sekarang ini jadi soft pad, dengan jahitan yang berwarna, you guessed it, Stabilo Yellow lagi. Jadi aksen warna Stabilo kuningnya nggak hanya di bagian RS luar, tapi sampai ke bagian interiornya juga untuk varian RS. Dan juga kalian dapat ambient light, iya, di bagian sini, sampai ke bagian door trim juga. Jadi benar-benar dalamnya tuh terasa merah gitu. Dan kalian tahu apa artinya kan? Merah itu racing. Nah, kemudian untuk praktikalitas di sini juga tetap ada cup holder yang langsung di depan AC, ada glove box yang memang belum soft opening sama kayak yang sebelumnya. Dan ke bagian tengah kalian dapat tombol hazard di bagian atas dashboard. Dan kita sampai ke bagian head unitnya yang juga baru. Head unitnya seperti ini, memang dia nggak yang besarnya lebay kayak kebanyakan head unit mobil masa kini gitu ya. Ini secara ukuran masih cukup normal, tapi itu jadi charm tersendiri juga. Menu utamanya seperti ini, jadi di bagian kiri ini ada info kayak jam, tanggal. Bisa kalian slide juga di sini untuk melihat tanggal. Di bagian kanan ini ada lebih kayak off-roady gitu ya. Ada vehicle angle, kemudian ada juga untuk melihat, ya well, memang not the most responsive. Nah, untuk lihat ADAS-nya seperti ini. Dan di bagian sini ada menu-menu utamanya, mulai dari Bluetooth audio, phone connectivity, Apple CarPlay, Android Auto, semua sudah lengkap. Dan kita masuk ke menu settingnya, yang dimana settingnya ada sistem audio. Secara audio dia memang ya masih basic lah ya, dia nggak yang pakai premium sound apa-apa, tapi suaranya udah oke kok. Display, kita bisa ngatur ambient light-nya, animation-nya, segala macam bisa dari sini, Bluetooth, Wi-Fi, dan juga ada shortcuts di bagian bawah sini, jadi capacitive touch button gitu. Kayak contohnya untuk melihat ADAS, mulai dari lane departure warning, forward collision mitigation, sampai ke RCTA, bisa kalian matiin, kalian nyalain, blind spot warning juga. Electrical, dari door lock, passive entry, light wiper, remote start dia juga sudah punya, jadi bisa nyalain langsung dari remote-nya. Sampai ke power tailgate, pengaturan bisa dari sini, dan juga melihat angle dan juga angle untuk rodanya. Dan di sini yang gue suka, ini masih banyak knobs ya. Jadi ini volume knob di sebelah kiri, tuning knob di bagian sebelah kiri maksudnya, volume knob di sebelah kanan. Jadi untuk gedein kecilin juga masih enak nih, physical kontrolnya. Dan turun ke bawah lagi. Nah, untuk urusan climate control, nah ini memang masih sama seperti yang sebelumnya, tapi udah bagus kok, dia modelnya toggle switch kayak gini, jadi kayak switch pesawat. Dan ini sendiri juga sudah dual zone climate control, jadi kanan kiri bisa ngatur suhunya sendiri. Dan kalau kita naikin, dia bisa naik sampai lebih dari 32 derajat. Jadi artinya dia memang masih ada heaternya ya secara bawaan. Masih lengkap lah. Termasuk untuk auto climate dia udah ada, arah sembur udah lengkap, sampai ke front dan rear defogger pun sudah ada. Nah, ke bawah lagi, di sini ada airbag warning, termasuk ada untuk input USB yang sudah Type C, dan juga ada 12 volt socket di bagian sebelah sininya. Aksen soft touch hadir sampai ke bagian bawah sini, sehingga pas dengkul kalian kena ini nggak keras gitu, tetap terasa empuk dengan jahitan asli, jadi nice. Ke bagian tengah, di sini ada tempat penyimpanan terbuka, dan kita sampai ke bagian persnelingnya yang terasa sangat sporty untuk sebuah persneling otomatis, karena dia tetap ada lapisan kulit di sini dengan stitching lagi-lagi yang warna Stabilo Yellow gitu ya. Jadi udah nice dan sporty. Dan ini pun ada manual shift mode, karena dari Isuzu ini sendiri untuk mesin 2200 cc Max Force DDI-nya dia udah punya 8 speed automatic, 8 percepatan. Jadi udah nice. Kanan dan kirinya kalian banyak buttons, ada mulai dari untuk matiin parking sensor, matiin idling stop, karena mobil ini ada idling stop juga untuk bikin makin irit, ada matiin traction control, dan ada hill descent control juga. Nah, ke belakang lagi, di sini juga ada untuk electric parking brake yang sudah ada auto hold, 2 buah cup holder,
ada center armrest yang kalian bisa rest gini ya. Jadi kayak udah empuk, dan juga ada console box di bagian dalamnya. Nah, beralih ke bagian jok. Ini juga joknya diupdate nih. Sekarang dia jadi jauh lebih sporty untuk varian RS-nya, karena dia ada stitching lagi-lagi warna stabilo yellow di bagian sininya, efek perforated di bagian tengah, sampai ke jahitan emboss logo RS di bagian headrest ininya gitu ya. Dan ini joknya enak nih, karena dia kayak memeluk badan dengan cukup baik gitu. Pengaturan jok untuk driver dia sudah elektrik, mulai dari sliding, reclining, sampai ke seat height adjuster 4 arah juga sudah ada. Jadi udah oke lah. Nah, setirnya, jujur aja setirnya masih mirip dengan yang sebelumnya gitu ya. Tapi ya oke lah, dia udah soft napa-napaan di bagian sininya, dan setirnya bisa diatur di sini untuk tilt dan juga teleskopik. Jadi pengaturannya udah lengkap. Logo Isuzu di tengah, ada pedal shifter di belakang untuk transmisi 8 speed otomatiknya, dan juga tombol di sini sudah lengkap semua. Di bagian sebelah kiri ada audio steering switch dari mode, sick track, volume, sampai untuk ngangkat tutup telepon dan untuk voice command, dan juga ada tombol untuk kamera 360-nya. Dan kalau kita klik tombol kamera 360-nya, maka langsung kelihatan di sini nih kamera 360 dari si Isuzu MU-X ini, yang cukup cerah ya dia. Jadi kayak terang gitu. Jadi udah cukup nice lah. Dan model yang dipakai di sini ini juga sudah model yang facelift juga nih. Jadi up to date gitu ya. Benar. Modelnya juga diupdate. Nah, oke, kita matiin. Lanjut lagi ke bagian tombol yang di sebelah kanan. Nah, ini baru tombol untuk mengontrol speedometer dan juga ADAS-nya. Dari mulai cruise control yang sudah adaptive cruise, sampai ke pengaturan jarak untuk adaptive cruise-nya, sampai ke auto steering. Iya, karena mobil ini sudah punya lane keeping assist yang bisa nengahin mobil di tengah lajur. Jadi udah nice. Nah, lampu sudah auto, wiper juga sudah auto, jadi semuanya sudah auto-autoan. Dan kita masuk bahas soal speedometer. Speedometernya seperti ini pun sudah diupdate dari versi yang sebelumnya, dan dia kombinasi antara analog dengan digital. Jadi untuk rev counter di sebelah kiri dia masih analog, untuk bagian fuel gauge di kanan dia masih analog, tapi untuk temperature gauge mesin dan untuk display tengahnya dia sudah digital. Nah, display tengahnya seperti ini. Jadi ada speedometer besar yang warna memerahan gini ya, supaya kan racing gitu kan. Dan di sini juga di tengah ada kayak untuk door ajar-nya gitu. Nah, sebenarnya door ajar ini tuh bisa kalian ganti-ganti infonya, cuman mobilnya harus kalian nyalain baru bisa. Jadi di sini bisa kalian display untuk MID, trip meter, instant fuel consumption, gitu-gitu segala macam, sampai ke display ADAS dan setting di sini juga bisa. Namun sayangnya memang untuk temanya ini nggak bisa diganti-ganti terlalu banyak ya. Jadi ya udah kayak gini aja. Yang bisa diganti cuman bagian display tengahnya aja. Di bagian kanan driver kalian ada tombol-tombol untuk pertama-tama matiin nyalain smart power tailgate, untuk buka power tailgate-nya sendiri, AdBlue untuk bagian dieselnya, dan juga untuk nyala matiin rear climate control. Door trim dari atas ini udah soft rubberized material gitu, tapi soft touch-nya baru ada di bagian tengah, yang dimana itu juga dapat treatment dengan stitching warna stabilo yellow lagi. Kelihatan juga di bagian yang piano black ada ambient light warna merah yang menyala gitu ya. Power window, memang untuk auto dia baru hanya bagian driver saja, jadi yang lain belum. Dan di bawah juga kalian dapat bottle holder dan juga tempat untuk menyimpan barang-barang di bagian belakangnya. Di bagian atas, kaca tengah sudah day night view-nya sudah elektrochromatic, jadi udah auto dimming. Dia bagian headrest, bagian headlinernya warna full hitam, dengan overhead console yang memang secara lampu dia masih kuning biasa kayak gini ya. Tapi at least dia ada ambient light 1 titik di bagian tengah, dan juga ada tempat taruh kacamata yang dalamnya udah blue drew. Nah, kemudian di bagian sun visor-nya, keduanya sudah memiliki kaca dan sudah memiliki lampu, walaupun lagi-lagi lampunya masih halogen biasa. Safety udah lengkap, airbag dual di depan, airbag samping ada di bagian jok, sampai curtain airbag dia juga sudah ada semua. Jadi ya udah lengkap secara safety-nya. Dan juga pastinya di sini ada seat height adjuster untuk bagian seat belt-nya. Walaupun dia keren, gagah, dan sangat ganteng, namun karena yang dijual di Indonesia terondolan, pasti ada yang menyebalkan. Karena itu inilah tinggal no yang kami temukan di Isuzu MU-X Facelift RS. Ini baru pertama kalinya gue ngeliat di sebuah mobil posisi parking sensor belakangnya itu dempet banget. Wah, arti kenapa? Ini tuh kayak ke tengah gitu. Yang satu lagi di atas ini. Kenapa nggak satu di sini? Ini dempet banget ke tengah. Selain rame, tripofobia.
Mungkin ada alasannya, cuman gue nggak tahu. Sayang banget, salah satu fitur yang menjadi idaman orang kaya Indonesia itu absen di seluruh varian Isuzu MU-X facelift ini, yaitu sunroof. Iya, jadi untuk varian manapun MU-X itu tidak dilengkapi dengan sunroof, apalagi panoramic roof gitu ya. Agak disayangkan, karena sunroof itu salah satu fitur yang bikin mobil kesannya mewah gitu. Isuzu MU-X facelift RS ini kan sudah dilengkapi dengan ambient light sebagai bawaan. Ya, di bagian dashboard sini ada, sampai ke bagian door trim, dan sampai ke bagian door trim belakang malahan. Itu gue appreciate. Tapi yang menurut gue agak kurang adalah warna ambient light ini tidak bisa kalian ganti-ganti. Jadi dia fix warna merah begini aja. Yang kalau interiornya full black, itu menurut gue nggak masalah. Kalau stitchingnya warna merah, itu menurut gue nggak masalah. Tapi karena stitchingnya warna stabilo yellow, jadi agak tabrakan gitu warnanya. Saya kayak, kalau memang ambient lightnya nggak bisa di custom, kenapa nggak ambient lightnya ikutan warna stabilo yellow kayak gini juga? Biar interiornya warnanya kayak single tuner gitu kan. Merah itu racing, tapi ketemu stabilo yellow, jadi agak dangdut gitu. Namun tenang, sebagai SUV yang bisa bikin Fortuner dan Pajero ketar-ketir pasti punya banyak hal menarik. Karena itu inilah 3 hal terpenting yang kami temukan di Isuzu MU-X Facelift RS. Tentunya Isuzu MU-X ini gak hanya ditawarkan dengan varian 2200cc DDI Max Force saja. Kalau kalian pengen yang lebih brutal lagi, ada varian yang 3000cc DDI Max Force dengan mesin 3000cc dan penggerak 4x4 juga. Dan kalau kalian pilih yang 4x4, transfer case sudah elektrik di bagian sini, dan bahkan dia ada ini. Kalau kalian pencet ini, sini keluar tulisan Rough Terrain. Ya, yang artinya ini ada rough terrain mode, yang kalau misalnya kalian aktifkan, mobil ini akan secara otomatis lebih siap untuk menghajar terrain-terrain yang rusak atau tidak rata gitu ya. Dan ini rough terrain mode-nya bisa kalian aktifkan baik itu di 2-wheel drive ataupun di 4x4-nya. Ini adalah salah satu vent atau air curtain paling gede yang pernah gue lihat ada di sebuah ladder frame SUV. Kalian bisa dengan mudah ngelihat tembusan tangan gue di bagian belakang sini dari air curtain yang ada di bagian bumper depannya ini gitu ya. Yang tentunya ini nggak hanya bikin dia lebih keren karena tidak ada fake vent, tapi juga pastinya memperbaiki coif drag sehingga mobil ini lebih aerodinamis dari yang varian pre-facelift dan juga lebih hemat pasti. Dan hal paling interesting dari si Isuzu MU-X facelift ini adalah, walaupun dia baru aja keluar tahun ini, tapi mereka sudah berkolaborasi dengan tuner body kit lokal untuk bikin body kit untuk si MU-X facelift ini. Contohnya yang seperti ini nih, langsung dipajang di boothnya Isuzu gitu ya. Ini adalah body kit dari AKC atau AKC Design yang meliputi ada di bagian bumper depan, ada di bagian over fender samping, yang dimana over fendernya jadi lebih ngotak ya, kayak hexagon gitu, dan juga ada di bagian bumper belakangnya, bagian sebelah sininya gitu. Jadi ini tuh cepet banget gitu ya. Belum lama keluar faceliftnya, tapi body kitnya udah ready. Thailand memang begitu. Yaks. Oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys. Sedikit funny sedikit mengenai the new Isuzu MU-X facelift tahun 2024. Yes, memang sejauh ini mobil ini baru ditawarkan di Thailand ya. Jadi memang baru banget karena baru aja facelift itu di tahun 2024 ini. Dan apakah akan masuk ke Indonesia? Kita harus masih menunggu lagi. Karena di Indonesia, seperti yang kalian tahu, spek MU-X itu memang agak-agak di nerf gitu ya. Tapi kalau selain spek yang seperti ini bisa masuk ke Indonesia, gue yakin banget dari Toyota Fortuner, dari Mitsubishi Pajero Sport itu pasti bisa ketar-ketir. Karena ini mobil selain dia ganteng, mesinnya powerful, interior juga penuh dengan fitur, pastinya didukung dengan diesel Isuzu yang sangat luar biasa ini. Jadi, menurut kalian apakah pantas Isuzu MU-X facelift, apalagi yang tipe RS ini, mengaspal di Indonesia? Silahkan kalian komen langsung di bawah. Dan bicara soal harga, memang mobil ini gak bisa dibilang murah juga ya. Karena di Thailand sendiri, untuk varian RS yang bermesin 2200cc DDI Max Force itu dijual dengan harga 760 jutaan rupiah. Sedangkan varian yang ini, yang 3000cc DDI Max Force, itu harganya ada di 800 jutaan rupiah.
Tidak murah, tapi yang kalian dapat itu sebenarnya cukup worth it karena memang mobil ini sekeren itu di sini. Tapi gimana menurut kalian? Silahkan komen di bawah. Thank you banget bagi kalian sudah nonton. Kalau kalian suka dengan kami, kenapa nggak kalian support kami? Subscribe ke YouTube channel Langsung Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami silahkan tulis di sini supaya kalian selalu up to date dengan mobil-mobil keren yang jarang direview oleh reviewer lain seperti si Isuzu MU-X facelift RS yang sangat keren ini. So, kita tunggu tanggapan dari Isuzu Indonesia mengenai Isuzu MU-X terbaru ini. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.